Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku di rumah? Semuanya insya Allah sehat ya. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Mesya. Ustazah akan membawakan materi tema yang ketiga, yaitu mengenal benda di sekitarku, dengan pembahasan pokok subtema yang keempat, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, sekarang kita menuju ke pembelajaran yang pertama. Di materi Bahasa Indonesia dan PPKN ini, Ustazah akan membahasnya per pembelajaran ya. Jadi yang pertama, perhatikan gambar yang ada di layar kaca kalian. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda yang dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Jadi di gambar kalian tadi itu ada petani garam. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan proses pembuatan garam. Apa saja bahan bakunya? Yaitu bahan bakunya adalah air laut. Nah, jadi bahan baku utama untuk membuat garam adalah air laut. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu para petani membuat petak-petak tambak atau kolam-kolam tambak. Biasanya petak-petak tambak ini juga tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi aliran air lautnya bisa sampai ke petak-petak tambaknya itu. Kemudian yang kedua, air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Jadi para petani tambak sudah mengukur kedalaman untuk menampung air laut yang akan dibuat menjadi garam. Selanjutnya, pembuatan garam selanjutnya yaitu melalui proses air laut yang dipanaskan di bawah sinar matahari agar menguap sehingga membentuk kristal-kristal garam. Nah, tampungan air laut yang tadi ada di tambak itu diuapkan dengan cara dipanaskan atau diterpa sinar matahari. Jadi sampai mengering dan terbentuk kristal-kristal garam. Air laut ini kemudian diuapkan hingga 210 hari atau sekitar masa musim kemarau itu selesai. Nah, sampai masa panennya tiba. Daerah penghasil garam antara lain berada di pantai utara Jawa, Pulau Jawa, Pulau Madura, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pada proses pembuatan garam ini terjadi peristiwa perubahan wujud, yaitu menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Masih ingat kan? Kan sudah belajar di subtema yang ketiga kemarin. Insya Allah masih tetap ingat ya. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran yang kedua, yaitu perubahan dalam proses memasak. Jadi ini metodenya adalah untuk eksperimen, bisa kalian coba di rumah. Nah, kali ini kita akan membuat permen jelly. Ini adalah salah satu contohnya, biasanya anak-anak kecil suka ya. Bahan-bahannya apa saja? Ini ada jelly, ada air, gula pasir, pewarna, dan loyang plastik. Kalian boleh mencobanya di rumah untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam proses perubahan yang terjadi saat membuat permen jelly ini. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 181.
Kira-kira perubahan wujud apa saja ya yang terjadi saat kita memasak permen jeli? Tentunya lebih dari satu ya. Saya berikan satu contohnya, yaitu dari benda cair menjadi benda padat. Apa itu? Ya, benar, itu membeku. Nah, ketika air dituangkan, kemudian dia dipanaskan, akan terjadi proses penguapan. Jadi, perubahan wujudnya di dalam memasak permen jeli ini adalah menguap. Jadi, ada dua macam perubahan wujud benda. Kemudian, selanjutnya, di materi PPKN, di pembelajaran yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi sikap bersatu. Yang pertama, sikap bersatu dalam keluarga. Lihatlah gambar yang sudah Ustazah sajikan ini. Berilah tanda centang pada kotak di samping gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kira-kira apa saja ya? Yang mana? Lah, benar. Yang gambar yang paling pojok sebelah kanan. Di sana ada kakak beradik saling bersama-sama bermain. Kemudian ibu bertugas untuk menjaga mereka. Kemudian kira-kira yang mana lagi ya? Anak-anak ada yang tahu atau tidak? Nah, benar sekali, yang paling bawah. Di situ ada anak lelaki, dia diberi tugas untuk mencuci piring, kemudian ibunya bertugas untuk membersihkan meja makan dan membawa piring yang kotor ke tempat cuci piring. Nah, ini merupakan salah satu contoh sikap bersatu dalam keluarga. Jadi, setiap masing-masing individu diberi tugas yang sama agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, pembagian tugas ini bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bisa diwujudkan dengan tolong-menolong. Nah, dengan tolong-menolong inilah pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan. Selanjutnya, yaitu saling menolong dalam keluarga. Perhatikan gambar yang sudah ada di buku kalian, anak-anakku. Di situ ada satu keluarga. Nah, kalian juga bisa membaca teksnya, yaitu saling menolong dalam keluarga di buku kalian masing-masing. Nah, dibaca, manfaatnya banyak ya ternyata. Dengan saling tolong-menolong, pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global ini sering disebut global warming. Pemanasan global ini mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Nah, penyebabnya apa saja? Yaitu polusi udara. Contohnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, kebakaran hutan. Itu adalah polutan, jadi penyebab polusi udara. Apa saja sih kira-kira dampaknya ini pemanasan global ini? Dampak yang pertama adalah suhu yang makin panas, mengakibatkan es di kutub mencair. Kita yang tahu bahwa es di kutub selatan dan di kutub utara jika mencair, apa yang akan terjadi ya kira-kira? Ada yang tahu? Kalian bisa mencari tahu ya apa yang akan terjadi jika es yang di kutub utara ini dan maupun di kutub selatan mencair. Kemudian dampak yang kedua, apa ya kira-kira dari dampak akibat pemanasan global ini? Yaitu banyak hewan dan tumbuhan yang akan sulit beradaptasi. Bagaimana jika sulit beradaptasi? Maka akan hewan tersebut dan banyak tanaman yang akan mati. Dan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan manusia. Mengapa? Karena manusia tetap membutuhkan hewan dan juga tumbuhan agar ekosistemnya seimbang. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kita harus menekan laju pemanasan global, yaitu yang pertama dengan cara berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan motor. Karena dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kita akan mengurangi
asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Kemudian anak-anakku yang terakhir yaitu menanam pohon dan merawat tanaman. Jadi semakin banyak kita menanam pohon, eh, kualitas kehidupan kita di masa depan akan lebih baik. Kenapa? Karena pohon adalah penghasil oksigen, jadi kualitas udaranya akan menjadi baik. Kemudian kita yang ke pembelajaran keempat, perubahan wujud mengembun. Perhatikan dua bait syair lagu ini semuanya menceritakan tentang embun. Yang pertama yaitu embun pagi ciptaan Pak Rat, dan yang kedua adalah embun ciptaan Pak Daljono. Nah, diperhatikan liriknya masing-masing, bagaimana kedua pencipta ini menciptakan lagu tentang embun. Lah, proses mengembun ini sudah kalian pelajari di subtema yang ketiga, dan kalian juga pernah membuat eksperimen tentang mengembun. Nah, Ustazah ingatkan kembali, mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi saat gas melepaskan kalor atau panasnya sehingga terjadi penurunan suhu. Proses mengembun juga bisa terjadi dengan cara alami. Contohnya di daerah lembab yang juga terjadi proses mengembun karena adanya uap air yang naik ke permukaan udara. Selanjutnya anak-anakku menulis hasil pengamatan. Lihat gambar yang ada di layar kaca kalian. Ini adalah embun. Embun adalah peristiwa perubahan wujud di alam. Embun juga terjadi karena udara di pagi hari yang masih dingin. Uap air yang dalam wujud gas ini berubah menjadi air. Nah, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Anak-anakku, amatilah peristiwa mengembun di pagi hari, kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian dengan ejaan yang benar dan tanda baca yang tepat. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar materi PPKN, yaitu sikap bersatu di sekolah. Tadi di keluarga, sekarang di sekolah. Nah, berikut ini contoh-contoh yang akan Ustazah berikan yang mencerminkan sikap bersatu di sekolah, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan siapapun di sekolah dalam kebaikan dan tidak membeda-bedakan atau diskriminatif terhadap teman. Yang kedua, tidak pilih-pilih teman, mau bergaul dengan siapa saja meski memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengambil keputusan bersama-sama dengan jalan musyawarah. Ini menunjukkan sikap bersatu ketika di sekolah maupun di rumah. Dan melaksanakan setiap hasil keputusan dengan itikat baik dan tanggung jawab. Jadi kita juga harus bertanggung jawab. Wujud tanggung jawab ini merupakan contoh cerminan sikap bersatu di sekolah. Nah, contoh selanjutnya suka saling tolong-menolong di sekolah, saling peduli, dan saling mengasihi antar sesama teman. Contoh berikutnya, mengutamakan kepentingan bersama di sekolah ketimbang kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh egois. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran yang kelima, proses terjadinya hujan. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Apa itu hujan? Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena adanya proses perubahan wujud. Apa saja proses perubahan wujud yang terjadi? Nah, kita simak baik-baik proses terjadinya hujan. Yang pertama yaitu hujan berasal dari air yang ada di bumi, seperti air laut, sungai, danau yang menguap karena sinar matahari. Nah, air yang menguap ini akan melayang-layang di udara dan akhirnya terus bergerak ke langit. Nah, perhatikan ya gambarnya. Jadi uapan air ini bergerak ke langit.
Kemudian dengan bantuan angin, uap air akan membentuk awan. Nah, akibat angin atau udara yang terus bergerak, awan-awan kemudian saling bertemu dan membesar menuju ke langit. Nah, perhatikan jadi awannya itu berkumpul ya. Nah, akhirnya membentuk butiran es dan air. Nah, karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin atau udara yang bergerak, butiran-butiran air dan es tersebut jatuh ke bumi. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Jadi di sini ada proses menguap, penguapan. Kemudian, di pembelajaran yang kelima, pengalaman menolong orang lain. Bacalah teks menolong Ahmad yang ada di buku kalian halaman 206. Sudah bacakan ya, menolong Ahmad. Ahmad pergi ke kantor pos pukul 8.30 dengan naik sepeda. Semalam hujan turun sangat deras. Jalan dari rumah Ahmad menuju kantor pos banyak digenangi air yang sangat banyak. Jalan yang digenangi air sangat licin. Ketika di tikungan, sepeda Ahmad tergelincir. Ahmad jatuh dan pakaiannya basah. Ahmad kesakitan sambil memegang kaki. Seandainya berada di dekat Ahmad, apa yang akan kamu lakukan? Nah, tentunya kita harus menolong. Menolong bisa kita wujudkan dengan cara misalkan membantu mengobati lukanya atau membantu dia untuk segera sampai di rumah. Jadi kalian harus menolongnya. Anak-anakku, kita menuju ke pembelajaran yang keenam. Nah, di pembelajaran yang keenam ini kalian akan Ustazah beri tugas yaitu membuat rangkuman perubahan wujud. Perhatikan buku kalian, di situ ada tabel. Perintahnya adalah buatlah rangkuman tentang perubahan wujud di sekitarmu. Tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut ini di halaman 209. Nah, tugas bahasa Indonesianya adalah membuat rangkuman tentang perubahan wujud di sekitar kalian. Contohnya yang pertama, bertani garam. Jenis perubahan apa yang terjadi? Yaitu menguap. Nah, kalian sebutkan dari perubahan wujud tersebut. Contohnya air laut menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, ini semuanya diisi ya, dijelaskan jenis perubahan wujud yang terjadi dan juga penjelasan perubahan wujudnya. Kemudian, tugas PPKN adalah tugas sikap bersatu di lingkungan sekitar, yaitu berilah tanda centang di samping keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Kalian bisa membuka di halaman 211 dan 212. Rukun dengan tetangga. Benarkah rukun dengan tetangga termasuk sikap bersatu? Ya atau tidak? Jika iya, kalian memberikan tanda centang di kolom keterangan. Nah, anak-anakku, itu saja materi Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Jangan lupa tetap semangat di rumah belajarnya dan juga murojaah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.